Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian ini kita tahu bahwasanya hidup itu penuh dengan pilihan. Kita hidup itu diberi pilihan. Pilihan itu antara yang baik dan yang buruk, itu semua pilihan, tergantung jalan kita untuk tetap berada di pilihan yang mana, seperti benar dan salah, langit dan bumi, semua itu adalah pilihan kita untuk bisa menjadi orang. Terlihat bahwasanya kita itu hidup berada di dua pilihan itu. Sebetulnya tidak seperti itu. Karena apa? Karena Allah juga perlu menciptakan manusia yang jahat, itu juga penting untuk mengontrol kehidupan ini agar kehidupan ini berwarna. Allah sendiri bisa menciptakan semua manusia menjadi baik semua, bisa. Tapi Allah kalau melihat manusia baik semuanya, menyebabkan apa? Dunia ini tidak bisa berwarna. Jadi Allah juga penting menciptakan manusia yang jahat, bukan yang baik saja. Yang jahat juga penting. Maka dari itu di sini saya membuka semuanya. Jadi pemahaman yang lebih jauh lagi tentang bagaimana Allah itu menciptakan dunia ini. Ada manusia sosoknya baik. Ada juga manusia yang setengah baik, setengah jahat. Ada juga manusia yang jahat. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah sendiri. Allah telah memberi takdir kepada manusia sejak dia itu lahir. Takdirnya sudah ditulis. Takdir itu sudah ditulis oleh Allah agar manusia menjalaninya saja. Tinggal kita ikhlas dalam menjalaninya saja. Yang terpenting hati kita tetap pada pendirian Allah. Walaupun orang itu jahat, tapi hatinya kalau semuanya ini dilakukan karena takdir dia, karena Allah Ta'ala, maka semuanya itu akan menjadi sah-sah saja. Akan tetapi jika yang dia lakukan ini karena hawa nafsu, maka Allah akan murka kepada kita. Jadi manusia itu semuanya itu tinggal menjalani kehidupannya dia saja. Kita harus menjalani kehidupan seperti kemewahan, seperti halnya kesenangan, kebahagiaan. Tapi ada juga yang manusia yang mengalami penderitaan, hinaan, dan siksaan. Semuanya itu
memang dibuat Allah seperti itu. Jadi jangan salah. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu sebagai umat hanya menjalankan kewajiban untuk menjalani hidup, kewajiban dalam ikhlas menjalani kehidupan ini supaya kita itu tenang, menjadi damai. Jadi kalau melihat seseorang yang melakukan kesalahan ataupun melakukan kebenaran, jangan disalahkan. Karena apa? Kalau kita menyalahkan seorang, itu sama halnya kamu itu menyalahkan ciptaan Allah. Allah yang membuat dia seperti itu, mempunyai karakter yang seperti itu, agar dunia ini menjadi ramai, menjadi berwarna. Jangan kamu pikir tindak kamu menyalahkan orang itu, kamu itu benar. Malah sebaliknya, Allah bisa marah. Makanya kalau melihat orang yang salah, kamu tidak boleh menghardiknya, menghinanya, apalagi menyiksanya. Karena apa? Karena kita itu melihat Allah di situ. Melihat Allahnya di bagaimana? Lihat bagaimana Allah, kebesaran Allah, bagaimana kuasa Allah menciptakan orangnya seperti itu. Ini memang perlu dilakukan oleh Allah untuk membuat dunia ini menjadi ramai. Kita kembalikan lagi semuanya ini karena Allah Ta'ala, agar keimanan kita, ketauhidan kita terhadap Allah itu akan tetap terjaga, ya. Jadi jangan sok suci, tapi sebetulnya kamu itu buruk. Kalau melihat orang sok suci, itu sebetulnya dia itu buruk. Kenapa? Karena kesucian yang sebenarnya itu berada di dalam hati. Tidak ada orang yang tahu. Walaupun dia itu pandai mengaji, sholatnya sergap, tapi kalau kelakuannya tidak baik, ya tidak baik pula. Allah itu Maha tahu, Maha mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran. Maka jagalah hati kamu, pikiran kamu, jangan berpikir yang jelek-jelek. Hindari itu sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya kamu ditunjukkan jalan yang baik. Jalan yang baik bagaimana? Jalan yang menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang baik. Bukan jalan yang menuju ke duniawian, harta benda. Wah, itu kalau sudah masalah itu, orang bisa lupa, bisa makan saudara juga. Karena apa? Karena harta kita jadi terpecah belah. Kita bisa karena iri hati. Hindari itu. Hindari konflik yang menyangkut masalah duniawi. Nah, mulai sekarang kalau masalah harta atau masalah duniawi sudah kamu jelaskan, semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah kajian kali ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.